Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Ai. Jadi di video kali ini aku akan nge-review salah satu produk cushion dari salah satu brand lokal yang aku rasa mungkin kalian juga udah familiar dan gak asing lagi. Kalau aku pribadi, aku sama sekali belum pernah nyobain produk ini dan baru tahu juga, yaitu dari Look Cosmetic. Nah, jadi aku nggak tahu ini cara baca Look apa Looky apa Looky, tapi I'm gonna assume mungkin kayaknya dia Look. Nah, untuk produk ini yang akan aku review adalah Holy Flawless BB Cushion. Nah, jadi untuk produk ini sendiri, untuk reviewnya adalah salah satu request yang aku terima dari komentarku yang di video sebelumnya. Langsung aku tampilin aja di sini. Dan setelah aku cari di online shop, terutama di Shopee, aku bisa bilang kalau untuk produk ini tuh cukup laris manis ya, at least untuk shade yang aku pengen. Jadi sebagai informasi juga, produk ini tuh dia tersedia dalam 3 shade. Cuman untuk shade-nya itu dia lebih ke naming. Untuk yang paling terang kalau saya Iris, yang tengah atau yang medium beige itu Clio, yang terakhir seingat aku Diana ya kalau aku nggak salah. Nah, untuk Iris, kalau boleh jujur, I could not find it anywhere. Aku nggak bener-bener nggak dapat. Sampai akhirnya aku, aku akhirnya ngambilnya warna tengah aja, karena menurut aku warna yang tengah itu masih workable asal jangan warna yang paling gelap. Nah, jadi untuk proyek ini sendiri, kalau dari sejauh aku nemu di Shopee itu harganya antara 225.000 sampai 230.000. I can say mungkin sekitar 225.000. Dan kalau misalnya aku lihat dari sini, dia itu made in Indonesia dan untuk gramnya itu dia 13 gram. Kalau aku baca di sini sih dia menutup ketidaksempurnaan sama finishnya itu satin dengan coverage yang medium full. Jadi nanti kita akan langsung cek aja bersama-sama. Nah, untuk kalian yang gak familiar dengan review foundation aku atau yang pertama kali baru ngeliat video aku, jadi untuk video review foundation aku terutama itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah informasi produk, yaitu sekarang sekaligus juga introduction. Nah, kemudian baru kita akan langsung masuk ke first application-nya, atau bisa dibilang demonstrasi juga. Jadi aku akan ngaplikasiin ke muka aku untuk pertama kali itu kurang lebih seperti apa. Nah, setelah aku ngaplikasiin first impression-nya, aku bisa bilang nanti kita akan langsung masuk ke final check-in. Jadi final check-in itu setelah beberapa jam aplikasinya ini, kurang lebih finish foundation-nya itu seperti apa. Kita akan cek bersama-sama di depan kamera. Kalau misalnya ada yang aku notice, aku akan langsung mention aja di situ. Dan setelah final check-in-nya itu, baru kita akan langsung masuk ke actual review-nya. Akan aku bagi jadi beberapa bagian, yaitu pro, kontra, dan juga final thoughts aku. Jadi kayak aku ngasih scoringnya tuh kurang lebih seperti apa. Nah, sebagai info tambahan juga, jadi sebelum nge-review aku mau nginformasi untuk tipe kulit aku. Tipe kulit aku itu adalah, aku bisa bilang normal to dry, jadi agak-agak combination. Tapi kalau misalnya cenderung kemana, aku bisa bilang itu lebih ke dry. Dan untuk skin tone-nya, aku bisa bilang untuk skin tone aku itu antara neutral dan warm, dan dia itu cenderung light. Jadi dia belum yang fair atau yang pale skin gitu. Tapi aku masih ada di di spektrum terang, tapi bukan yang porcelain atau yang kayak putih banget gitu. Oke guys, jadi untuk introduction-nya ini segini dulu. Aku nggak akan berpanjang lebar lagi. Kalau misalkan penasaran sama review aku untuk Look Cosmetic Holy Flawless BB Foundation ini, jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Oke guys, kita akan langsung masuk aja ke reviewnya. Jadi aku akan nge-review Look Holy Flawless BB Cushion yang shade-nya Clio. Nah, jadi awalnya aku tuh sebenarnya pengen yang shade yang paling terang, kalau nggak salah namanya Iris, tapi aku kehabisan. Aku udah nyari ke Shopee di mana-mana nggak dapat. Akhirnya aku ngambil yang tengah-tengah ya. Kalau nggak salah shade-nya itu ada 3. Yang tengah-tengah itu namanya Clio yang medium beige. Nah, jadi untuk packaging-nya itu seperti ini. Jadi dia bentuknya kayak semi square tapi rounded edge gitu. Dan dia obviously plastik. Kalau kita buka bersama-sama, jadi dia kayak standar cushion gitu ya. Nah, kalau kita buka, kita bisa lihat dia ada seal-nya, dan juga untuk cerminnya itu dia ada seal-nya. Nah, kemudian kita akan buka seal yang di sini. Nah, oke guys, jadi standar cushion ya, dia di sini kayak ada sponge atau cushion yang nanti kalau kita pencet nanti produknya itu ke dispose. Nah, jadi kalau misalnya untuk review cushion aku itu biasanya aku akan ngaplikasiin pertama dengan puff yang tersedia ke setengah sisi wajahku terlebih dahulu. Jadi aku akan ngelihat blendability untuk aplikator yang tersedia itu seperti apa. Nanti aku juga akan bandingkan dengan aplikator favorit aku. Biasanya sih kayak Beauty Sponge seperti ini, tapi mungkin off cam aja. Oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke aplikasinya. Aku akan ngaplikasiin mungkin ke sisi kanan wajahku atau kiri dari layar. Dan nanti kita akan lihat bersama-sama kurang lebih aplikasinya seperti apa. Oke guys, kita langsung masuk aja ke aplikasinya.
Nah, oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin setengah wajahku dengan aplikator yang tersedia di sini. Nah, kalau misalnya dari sisi blendability-nya, aku bisa bilang untuk blendability-nya dia nggak sulit di blend, tapi aku bisa bilang kalau dia itu not the best feeling. Aku nggak tahu apa karena itu faktor aplikatornya. Tapi untuk finish-nya, aku bisa bilang dia kayak finish-nya itu sejauh dari aku baru aplikasiin ini ya, dia tuh kayak ngasih kayak velvet matte finish. Aku nggak tahu apa dia nanti akan cenderung lebih ke full matte, tapi sejauh aku baru ngaplikasiin ini, dia kayak masih ada sedikit gleam. Makanya aku bilang velvet. Kalau dari sisi coverage, aku bisa bilang untuk coveragenya itu kayaknya sih medium coverage, karena aku bisa lihat kayak terutama di daerah sini aku itu kayak cukup ada blemish, dia kayak ketutup tapi masih belum full, dan terutama indikatornya adalah aku masih bisa ngelihat kayak tekstur asli kulit aku gitu. Jadi aku bisa bilang kalau misalnya kalian masih ada blemish atau imperfection yang ini di cover, aku rasa masih butuh concealer. Sejauh ini sih aku ngerasa so far so good, cuman aku mungkin bisa bilang kalau aku not a big fan untuk aplikatornya, cuman nanti kita akan langsung bandingkan aja kalau misalnya aku ngaplikasiin pakai aplikator ini gimana. Oke guys, jadi aku akan ngaplikasiin setengah sisa wajahku ini off cam aja untuk waktu. Nanti kalau misalnya aku ada tambahan tanggapan atau misalnya aku notice lagi, nanti akan langsung aku mention aja setelah aplikasinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune untuk videoku. Nah oke guys, ya aku udah selesai ngaplikasiin full face one layer di muka aku. Jadi untuk sisi sebelah kiri atau kanan dari layar itu aku ngaplikasiin dengan beauty spots aku. Kalau nggak salah ini mereknya dari Jekyll. Nah jadi yang bisa aku bilang adalah dengan aplikator aku yang ini, aku ngerasa jauh lebih gampang, kayak dia lebih smooth. Jadi mungkin kalau aku pribadi, kalau misalnya aku ngaplikasiin ini, aku bawa kemana-mana, pasti aku akan bawa spons ini untuk aplikatornya. Kemudian yang aku notice setelah aku ngaplikasiin ke full face mukaku adalah aku bisa bilang kalau aku suka banget sama velvet finish yang dia kasih gitu. Karena kalau aku personally, aku nggak suka matte, karena matte itu kalau di tipe kulit aku ya, dia tuh kayak jadi kering banget yang kayak padang pasir. Makanya aku cenderung lebih suka ke arah dewy atau enggak misalnya kayak velvet atau satin finish. Dan untuk foundationnya aku bisa bilang untuk velvetnya aku suka banget. Kalau misalnya ada foundation cenderung ke matte, yang aku prefer itu kurang lebih yang finishnya itu seperti ini. Untuk saat ini sih aku kayak bisa dibilang kayak aku sebenarnya agak sedikit surprise ya, karena aku sebenarnya untuk foundation ini sama sekali nggak ada ekspektasi. Aku nggak ngeliat review apapun, aku bahkan baru tahu itu dari komentar yang aku dapat di video sebelumnya. Jadi kayak aku bisa bilang kayak aku cukup surprise, dan ya aku bisa bilang kayak agak sedikit blown away. Kalau untuk dari enteng, aku bisa bilang dia nggak ada rasa sama sekali, kayak aku bisa bilang dia kayak enteng banget bahkan. Kemudian untuk dari fragrance itu juga nggak ada. Jadi aku rasa kalau misalnya kalian sensitif sama kayak fragrance makeup, aku rasa ini salah satu alternatif yang tepat. Cuman yang aku bisa bilang adalah kalau misalnya kalian ngaplikasiin dengan beauty sponge, yang aku notice adalah dia tuh sponsnya agak sedikit kegeser, jadi kayak agak ngeletek-ngeletek sedikit. Jadi aku nggak tahu kata apa enggak, punya aku baru first application itu udah agak messy. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku note. Untuk sejauh ini aku bisa bilang so far so good, malah aku bisa bilang cenderung very good ya. Cuman kita akan ngecek juga obviously bersama-sama setelah beberapa jam pemakaian itu ketahanannya seperti apa untuk foundationnya ini aja. Jadi aku nggak akan pakai setting spray, aku juga nggak pakai primer, dan aku juga nggak akan ngeset muka aku pakai bedak. Jadi kita akan ngeliat aja kondisi foundationnya ini seperti apa setelah beberapa jam. Nah, oke guys, jadi aku akan nyelesain makeup aku dan go on my day. Nanti setelah beberapa jam pemakaian aku akan kasih final check-in. Jadi aku akan ngelapor kurang lebih kondisi foundationnya itu seperti apa setelah beberapa jam pemakaian. Kemudian baru setelah itu kita akan langsung masuk ke actual reviewnya. Jadi aku akan bagi ke pro kontra dan juga final thoughts aku, kurang lebih foundationnya itu berapa sih skornya, sama kira-kira aplikasinya itu cocoknya buat apa. Oke guys, jadi untuk first impression dan aplikasi ini segini dulu. Jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Nah oke guys, jadi sekarang ini udah jam 7:31, aku nggak tahu kanan atau enggak. Jadi mohon maaf seperti biasa aku lupa mention. Kalau tadi tuh aku ngaplikasiin ini tuh kalau nggak salah jam 2 siang. Jadi total aku udah pakai foundation ini selama 5,5 jam. Dan setelah 5,5 jam aku bisa bilang kondisinya itu aku bisa bilang masih oke lah ya. Aku rasa yang noticeable adalah minyak aku udah mulai keluar ya. Cuman aku bisa bilang kalau minyaknya itu dia nggak berlebih, kayak nggak ada yang kayak overly kayak oily atau gimana. Dan aku juga mau nge-note tadi aku sempat wudhu sekali, jadi aku udah ngebasuh muka aku pakai air, dan aku bisa bilang kayak foundationnya itu masih ada. Tapi obviously dia nggak 100% masih ada. Jadi aku ngerasa untuk 5,5 jam itu masih ada sekitar 60% foundationnya, dan menurut aku itu cukup bagus. Aku ngerasa kalau misalnya di tengah hari aku touch up atau misalnya aku nge-reapply, itu bisa balik lagi ke kondisi yang prima lah ya, aku bisa bilang. Sejauh 5,5 jam ini sih aku nggak ngerasa berat sama sekali, dia kayak enteng all day. Dan aku bisa bilang kalau dari sisi finishnya itu sejauh 5,5 jam pemakaian aku ngerasa kayak kulit aku itu kayak
apa ya, kayak looks good lah ya, aku bisa bilang kayak gitu. Oke guys, jadi untuk kalian check in ini segini dulu. Untuk actual reviewnya akan langsung aku bahas aja setelah ini. Jadi kalau misalnya penasaran sama review aku, jangan kemana-mana, stay tune untuk reviewku. Nah oke guys, sekarang kita akan langsung masuk aja ke pro-nya. Jadi pro pertama yang aku bisa kasih untuk produk ini, aku rasa obvious, yaitu packagingnya itu travel friendly ya. Jadi kalau misalnya kalian masukin produk ini ke tas untuk keperluan apapun, traveling, kerja, kalian nggak perlu khawatir dia kayak spilling, pecah, atau apapun. Nah kemudian untuk pro selanjutnya yang bisa aku mention adalah aku bisa bilang untuk formulanya ini, I can say dia itu flattering satin finish. Jadi untuk foundation itu, satin atau velvet finish itu apa? Jadi aku bisa bilang dia itu pertengahan antara matte dan dewy. Jadi dia nggak matte banget, tapi dia nggak dewy banget. Jadi dia tuh tengah-tengah. Aku rasa itu, aku ngerasa sih itu salah satu finish yang cocok untuk iklim di Indonesia. Karena kalau misalnya kalian, beberapa sih ya, aku nggak tahu, mungkin nggak semua orang, kalau misalnya terlalu dewy kesana berminyak, kalau terlalu matte itu kayak kesana terlalu flat. Jadi aku rasa satin atau velvet finish itu salah satu yang hits the right spot. Jadi kalau misalnya kalian pecinta matte masih bisa nikmatin ini, dan kalau misalnya kalian pecinta dewy masih bisa juga. Nah kemudian untuk pro selanjutnya yang bisa aku kasih adalah aku bisa bilang kalau dari sisi blendability atau user friendly, aku ngerasa dia masih oke. Jadi kalau misalnya kalian pemula yang masih belajar kayak cara ngeblend atau misalnya ngaplikasiin foundation tipe yang liquid, aku ngerasa dia bisa jadi salah satu kayak gimana ya, kayak peralihan, karena kalian masih nge-work untuk produk liquid tapi dalam bentuk yang lebih simplified. Cuman mungkin yang bisa aku note adalah kalau dari sisi aplikator yang tersedia, I don't really like it ya. Aku lebih prefer kalau pakai aplikator favorit aku yang lain, kayak misalnya Beauty Sponge. Dan untuk pro selanjutnya juga aku ingin mention adalah, kadang-kadang aku sering lupa ya di review foundation aku lainnya, aku mohon maaf. Aku bisa bilang untuk foundation ini dia itu enteng banget. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang nggak suka foundation yang kayak berat gitu, pengennya yang lightweight tapi masih butuh kayak extra coverage atau gimana, aku bisa bilang untuk produk ini dia ngasih solusi ya, karena dia itu enteng banget. Tapi kalau untuk dari sisi coveragenya aku bisa bilang dia itu cukup tinggi ya, at least medium. Nah, oke guys, jadi untuk pro-nya ini segini dulu, jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja ke kontranya. Nah, oke guys, jadi untuk kontranya aku bisa bilang untuk kontra pertama yang bisa aku kasih adalah obviously adalah harganya. Jadi aku akan balik lagi ke gramasinya. Jadi dia itu 13 gram. Kalau misalnya kita sejajarin sama kayak foundation tipe botol liquid biasa, itu kan biasanya 30 mili atau nggak 30 gram. Jadi aku bisa bilang kalau misalnya kalian bandingin dari sisi beratnya aja, untuk foundation ini dengan harga 225.000, kalau misalnya kalian mau ngambil kayak full bottle, bisa jadi dia harganya itu kayak 450.000. Tapi aku juga ngerti karena untuk cushion itu tricky ya, karena kan nggak bisa banyak-banyak juga ya produk yang dideposit di cushionnya. Tapi sementara ada juga biaya untuk packagingnya. Cuman aku pengen nge-note aja karena yang perlu kalian tahu dari cushion adalah cushion itu cepat habis, at least lebih cepat habisnya dibanding yang botol. At some point aku bisa bilang kalau dia itu cenderung lebih boros ya, karena aku sendiri dulu adalah pecinta cushion dan aku bisa bilang kayak entah berapa kali aku sering beli refill doang ya. Untuk produk ini aku nggak tahu sih dia ada refillnya doang atau enggak, karena biasanya kalau kalian beli berulang-ulang 225.000, I can say mahal ya. Nah kemudian untuk kontra selanjutnya yang bisa aku kasih adalah mungkin dari sisi packagingnya ya. Jadi I know tadi kan aku juga komentar untuk dari sisi packagingnya itu dia apa ya, kayak travel friendly. Cuman ya aku juga pengen nge-note kalau dari sisi packagingnya aku nggak suka sama aplikatornya, dan aku juga nggak suka sama feel compact yang aku pegang, karena aku punya referensi, tunggu sebentar, dari yang aku rasa mirip-mirip atau sejenis ya, walaupun obviously beda, yaitu dari Something. Setahu aku harga mereka ini nggak jauh beda ya, tapi jauh banget feel-nya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin packagingnya, aku ngerasa untuk look ini dia tuh kayak plastik yang kualitasnya itu aku bisa bilang kayak kurang optimal ya. Aku rasa nggak fair sih kalau misalnya aku ngebandingin, cuman kayak kerasa banget loh kalau misalnya dari Something ini bukannya karena aku memuja Something, tapi for what it's worth, kayak dia tuh packagingnya jauh gitu loh, aku bisa bilang. Karena obviously ketika kita nge-spend money itu nggak cuma untuk formula tapi untuk packaging juga ya, karena basically kita kan nge-invest uang kita untuk makeup tertentu. Jadi aku sih ngarep untuk kedepannya look mungkin, karena setahu aku kayak dia juga kayak lagi hype juga, karena obviously aku nggak nemu di mana-mana, habis di mana-mana. Aku ngarep sih kalau misalnya mereka memperbagus, aku bisa bilang untuk packagingnya please diperbagus ya, karena menurut aku foundation ini tuh nggak murah. Nah oke guys, jadi untuk kontra selanjutnya mungkin aku akan ngebahas dari sisi logistiknya atau ya availability-nya. Untuk produk ini sayang sekali dia baru available, at least pengetahuan aku ya, di Shopee. Di Shopee sendiri dia ada official store-nya, jadi kalau misalnya kalian
lebih pengen ngerasa kayak safe, maksudnya nggak beli dari reseller kan, bisa cari opsi kayak dari official store juga. Cuman I can say untuk dari sisi stoknya, terutama untuk shade iris, I could not find it. Kayak oh my god, kayak aku bener-bener kayak udah lama banget ya aku tuh nggak searching ke online shop sampai nge-scroll ke bawah-bawah gitu. Dan aku biasanya kalau Shopee itu agak sedikit idealis ya, aku biasanya cuman beli ke Star Shopper. Tapi karena nggak ada, akhirnya aku ya udahlah, aku pasrah aja karena aku penasaran juga. Akhirnya aku beli sama yang yes, kayak seller biasa. Ya bukan berarti seller biasa jelek gitu, cuman itu habit aku aja. Bahkan setelah aku cari ke seller biasa pun aku nggak dapet juga yang iris, akhirnya aku settle ke Clio ini. Aku nggak tahu sih, mungkin tuh lebih dari sisi, mungkin karena sekarang kita lagi ada, obviously ya, kita lagi pandemi gini, COVID-19, jadi mungkin dari sisi stockingnya atau misalnya produksinya mungkin ada hambatan juga. Melihat antusiasme masyarakat ya, at least kalau misalnya aku lihat, karena dia benar-benar ada stoknya, aku rasa akan lebih baik kalau misalnya availability stoknya itu diperbaiki, terutama untuk shade iris ya. Dan itu juga masuk ke kontra selanjutnya yang ingin aku bahas, adalah shade range-nya itu dikit banget. Aku rasa aku juga udah sering banget ngebahas ini di channel aku terkait shade range dan market Indonesia, dan aku rasa dia itu salah satu yang ngambil langkah standar ya, dimulai dari 3 shade, dan shade-nya itu adalah fair, medium, dan dark. Obviously fair itu juga banyak variannya, medium juga banyak, dan dark juga banyak variannya. Jadi sayang banget, apalagi dengan formulanya menurut aku dia oke. Kalau misalnya yang nikmatin itu cuma sedikit, agak disayangkan sih. Tapi aku sih berharap dengan, aku bisa bilang mungkin kesuksesannya atau at least dengan hype yang ada, aku sih ngarep untuk kedepannya untuk look ini bisa ngeproduksi lebih banyak shade. Karena aku bisa bilang kayak aku pengen banget ngerekomendasiin produk ini, tapi sayang banget kalau misalnya shade-nya itu nggak ada untuk dinikmati banyak orang. Oke guys, jadi untuk kontranya ini segini dulu. Jadi sekarang kita bisa langsung masuk aja ke final touchku. Nah oke guys, jadi untuk final touch aku untuk look kosmetik ini, untuk skor yang bisa aku bisa kasih itu dia dari 33 sampai 38. Overall aku ngerasa untuk dari sisi performance-nya itu dia oke. Tapi obviously kenapa aku nggak bisa kasih lebih tinggi adalah dari sisi logistik dan juga shade range-nya. Nah aku nggak akan berpanjang lebar karena udah aku bahas obviously sebelumnya. Untuk aplikasinya I can say dia itu cukup luas untuk range pemakaiannya. Cuman mungkin untuk sekolah kayaknya masih kurang cocok karena aku ngerasa dia masih terlalu terlalu obvious look makeupnya. Jadi untuk kuliah, kerja perfect, untuk date oke. Cuman kalau misalnya untuk kayak zaman sekarang ya yang semua WFH, semua online, aku rasa anything works. Jadi kalaupun kalian masih SMA pun tetap bisa pakai produk ini ya, karena obviously nggak kelihatan langsung sama orang atau guru. Jadi kalau misalkan tertarik, kalian bisa langsung check it out aja di official store-nya atau juga langsung di online shop preferensi kalian. Dan I can say dia dapat my stamp of approval, dan aku juga ngerekomendasiin ini ke kalian semua. Oke guys, makasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, dan kalau misalnya kalian sudah subscribe ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya di bawah, jadi kalian bisa dapat notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaruku di channelku. Dan kalau misalkan berkenan, kalian juga bisa follow aku di @aisafitri93. Mostly masih, aku bisa bilang untuk Instagramku itu masih konten pribadi, cuman from time to time aku sering ngepost makeup juga, mostly di feed sih. Kalau untuk story ya kadang, cuman kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung follow aja aku di situ. Dan kalau misalnya kalian ada kritik, saran, request, or anything, feel free langsung aja ke comment section di bawah. Aku akan upayakan untuk mengerjakan, ngerespon any request, any questions secepat mungkin dan semampuku. Oke guys, jadi videoku untuk kali ini segini dulu. Sekali lagi semoga bermanfaat, stay safe, and I'll see you in my next video. Bye bye!